bisa. Karena bakal lebih dari itu. Balik lagi di Spiritus. Spirit untuk semua. Ayo semua semangat. Oke deh Shirley, seperti janji kita tadi di pembuka bahwasanya kita akan kedatangan bintang tamu atau narasumber pagi hari ini dari Inbis Permata Bunda. Wow. Iya kan Shir? Langsung kenalin aja nih kan. Dari tadi kita rahasia mulu Betul, ya kan? dari tadi kita udah sebenarnya mau berbagi informasinya. Tapi sebelumnya, di hari-hari sebelumnya juga sebelum kita live hari ini, kita sudah bagikan juga ya share di laman Facebook dan juga Instagram kita bahwasanya pagi hari ini terjadwal ada perwakilan dari Inbis Permata Bunda, ada Mas Anggi Vigunadi. Nah, spesial. Halo, halo, halo. Selamat pagi Mas Anggi. Pagi Mbak Ini. Shirley, sehat-sehat semua. Amin. Alhamdulillah sehat semua Mas Anggi. Dan pagi hari ini pencinta SKFM Bontang dan juga masyarakat Kota Bontang, selamat pagi, selamat bergabung di laman Facebook atau Instagram dari Radio SKFM Bontang. Dan juga Mas Anggi juga live ya? Ya, Di Instagram atau Facebook di ini? Instagram. Di Instagramnya Mas Anggi juga selamat pagi, selamat menyimak informasi mengenai belajar public speaking ya. Wow. Oke deh, ini juga menjadi satu keberuntungan buat kita ya Shirley ya, Benar, karena benar. nggak perlu jauh-jauh ikut seminar, Iya. mendapatkan bekal sedikit mengenai public speaking. Kita mungkin langsung perkenalan aja dulu ya sama Mas Anggi Vigunadi. Silakan Mas Anggi, boleh kenalan dulu nih buat pencinta SK dan juga masyarakat Kota Bontang. Oke Mbak Ana, terima Mbak kasih. Ani, Mbak Ani, sorry. Silakan Mas Anggi. Mbak Ani, terima kasih. Dan teman-teman semua, selamat pagi semuanya. Semoga sehat semuanya teman-teman Amin. pendengar setia SK. Semua yang hari ini sudah hadir juga di live IG, di SK, Facebook juga ya di SK ya? Iya. Yes, betul. Di Facebook dan di IG @anggivegunadi. Nah, hari ini saya Anggi Vegunadi. Sebenarnya memang bagian dari Inbis Permata Bunda, tapi karena hari ini bicaranya public speaking, berarti representasinya dari Sekolah Public Speaking Bota nih. Oke. Walaupun Sekolah Public Speaking Bota itu memang part of Inbis Permata Bunda juga. Nah, hari Oke. ini sesuai undangannya dari Mbak Ani, Mbak Shirley, kita akan sharing soal public speaking. Memang nggak mungkin bisa semua hal langsung kita bahas hari ini, karena memang terbatas durasi ya Mbak. Betul. IG hanya 1 jam. Benar. Tapi, Jadi poin-poinnya aja Mas Anggi ya. benar, hal-hal yang utama nanti kita akan bahas, dan mudah-mudahan nanti ada kesempatan lain kita bisa sharing lagi soal public speaking. Betul, Yes. amin. Yes. Ya. Oke, Mbak. Silakan Mas Anggi, terkait dengan public speaking ini, mungkin beberapa orang masih awam dengan kata-kata seperti ini. Iya. Boleh Ya. dijelaskan nggak sih Mas Anggi? Ya, jadi public speaking itu satu hal yang kadang-kadang dianggap satu hal yang asing, bener nih Mbak Ani. Benar. Banyak teman-teman yang merasa public speaking itu adalah satu ilmu yang kalau kita pelajari harus ada risetnya dulu nih. Benar. Kalau saya MC, saya host gitu, baru saya butuh public speaking. Padahal sebenarnya public speaking itu adalah satu bagian teknik komunikasi yang menurut saya pribadi wajib gitu, wajib setiap orang untuk bisa pelajari.
Karena kadang-kadang banyak orang punya ide, punya gagasan yang luar biasa, tapi gagal mentas dalam tanda kutip. Karena apa? Karena gagal nyampaikan ide itu. Dia mungkin punya gagasan yang luar biasa, tapi gagalnya dia bukan karena kurangnya ide, bukan kurangnya gagasan, tapi karena nggak tahu cara nyampaikan informasi itu. Oke. Misalnya contoh gitu, ketika misalnya di sini ada Mbak Ani punya ide mungkin biasa aja nih, ya apa istilahnya B aja gitu. Yes. Dan itu mungkin semua orang awam juga paham idenya Mbak Ani. Misalnya taruhlah tentang banjir, misalnya Bontang kan Benar. langganan tuh ya. Jadi soal banjir Mbak Ani punya gagasan yang simpel banget dan biasa orang paham gitu. Sementara saya misalnya punya gagasan besar banget, luar biasa banget, dan itu bisa jadi jadi problem solve banget nih buat soal banjir. Tapi Mbak Ani berani suarakan, saya gagal nyuarakan. Apa yang terjadi? Idenya Mbak Ani pasti yang lebih ketampung, karena saya misalnya ditanyain, Mas katanya punya ide keren ya Mas buat banjir nih, katanya bisa nyelesain banjir. Apa Mas idenya? Itu anunya tuh ya dianuin gitu. Jadi, apa yang mau didengarkan orang gitu soal ide kita. Betul sekali. Nah, jadi sebenarnya public speaking ini kadang-kadang banyak yang salah paham nih, seperti Mbak Ani tadi sampaikan. Banyak yang berasumsi bahwa belajar public speaking itu nantinya bakal jadi motivator misalnya. Benar. Tiba-tiba looknya jadi berubah, jadi pakai jas ala-ala motivator gitu. Betul. Bicaranya misalnya tiba-tiba jadi Mario Teguh semua misalnya. Benar, lebih formal gitu ya. Misalnya tiba-tiba habis belajar public speaking bicara sudah sahabat-sahabat super misalnya gitu, nggak juga. Benar. Jadi sebenarnya intinya public speaking itu serangkaian teknik komunikasi. Betul. Untuk bisa sampaikan gagasan yang ada dalam diri kita, untuk bisa tersampaikan lewat sarana komunikasi, kita sebagai sender dan receivernya bisa nangkep gitu. Kita sebagai yang punya ide, punya gagasan, kita sampaikan informasi dan message-nya bisa ditangkap sama audiens. Betul. Dan audiensnya itu tidak jarang lebih dari satu gitu. Kalau komunikasinya one on one mungkin masih nggak masalah. Ini apalagi ya, misalnya teman-teman pahamin gitu, banyak sekali di antara kita yang ketika ngobrol tuh asiknya luar biasa gitu. Betul. Ibu-ibu nggak kurang-kurang. Bahkan kalau lagi gosip itu semua teknik-teknik expertnya keluar gitu. Ada impersonate, dia bisa tirukan. Tahu nggak sih si Jeng Sri itu? Macam-macam. Atau bayangkan ketika itu pindah nih. Jadi apa yang kita sampaikan dalam forum yang lebih besar, berdiri di panggung, di depan kita ada orang lebih dari satu, mungkin malahan ratusan, ribuan gitu. Apa yang terjadi? Nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah sampai audiensnya segitu banyak. Dikasih mic saja, berubah tuh tekniknya. Betul. Yang tadinya jago banget, ngomongnya jago banget, ketika disuruh bicara jadi berubah. Makanya dalam konteks public speaking di Botak kita kenal ada satu tagline yang jadi jadi gambaran tentang kenapa sih kita harus belajar public speaking. Karena ngomong itu gampang, bicara ada ilmunya. Ngomong itu gampang, bicara itu ada. Betul sekali. Konteksnya seperti Benar itu. banget ya. Jadi ngomong itu memang gampang, tapi bicara itu memang ada tekniknya. Nah, kalau ngomongin public speaking nih Mas, kita nomor 2 kan dulu mengenai ilmu. Hal utama yang harus kita siapkan apa ini? Percaya diri kah atau gimana ini? Jadi kalau dalam public speaking itu sebenarnya ada 3 besar nih Mbak. Rata-rata kita kenal ada teknik supaya mungkin lebih mudah ya diingat. Betul. Kita kenal yang namanya magic of three. Hampir semua konteksnya 3-3-3. Konteks yang pertama yang kita harus pahami dalam konteks public speaking, ada 3 step yang harus kita kuasai Benar. supaya kita bisa punya punya dorongan mental menjadi seorang komunikator yang baik. Jadi Betul. public speaker yang baik gitu. Konteksnya yang pertama sudah pasti yang namanya subject mastery. Soal diri nih, pembawaan diri. Yes. Ngomongin soal mental, ngomongin soal dorongan, kenapa kita harus bicara gitu misalnya. Kan kita kalau misalnya belajar public speaking itu bukan sering-seringan ngomong. Benar. Bukan rebut-rebutan panggung gitu. Betul, Dalam tanda kutip misalnya dia ngomongnya banci tampil gitu. Yes, benar. Habis belajar public speaking, ada kesempatan apapun kepengen tampil juga gitu juga. Jadi kan public speaking itu soal apa yang ada di pikiran kita punya referensi dan itu kita mau sampaikan. Ada message yang mau kita sampaikan. Maka yang pertama adalah soal subject mastery, bicara soal mental, bicara soal nervous attack. Iya, Nah, kadang-kadang kita punya niatan nih pengen sharing, tapi pas maju ke depan, apa yang ada di kepala pas sudah di depan jadi buyar semua Udah misalnya. langsung ngeblank gitu ya, benar. Ngeblanknya bisa macam-macam, ada yang blank space doang gitu, maju ke betul. depan. Selamat datang di acara, acara apa ya? Iya, benar. Spanduk nih. Oh, dapat. Oke. Selamat datang di acara ngobrol pagi bareng SK misalnya. Oke, dapat.
blank space tiba-tiba jadi blank out gitu, yang sudah give up, udah lambaikan tangan ke kamera, stop benar. gitu. Jadi ada soal nervous attack nih, gimana caranya kita mengendalikan nervous. Nanti kita mungkin bicara lebih lanjut. Intinya mengendalikan, dikendalikan bukan dihilangkan. Setelah kita bicara soal subject mastery, secara mental kita sudah siap bicara, baru kita bicara soal tekniknya nih. Ngomongin soal sequences, ngomongin soal part-part of-nya public speaking. Misalnya, jangan sampai cuma asal atas dasar mental, Bener. kekuatan mental kita mau tampil, tapi pada saat kita tampil nggak ada konteksnya nih. Kita ngomongnya bulat kemana-mana, kita bicaranya lari-lari Nggak kemana-mana. ada benar-benar. Teman-teman sekalian, ada 3 hal yang mau saya sampaikan hari ini. Yang pertama adalah semangat. Oke, semangat. Jadi saya kemarin tuh ingat nih cerita dari Mbak Ani. Wah, ceritanya soal Mbak Ani terus nomor 2, nomor 3-nya lupa nih. Benar, Jadi benar. ada yang namanya sequences. Nanti kita bicarakan. Dan yang bagian terakhir adalah showmanship, ngomongin soal look-nya, ngomongin soal visualnya. Kita bicara, ya ini beruntungnya kalau teman-teman di radio ya, ketika suara itu sudah bulat, suaranya itu sudah gurih banget, sudah empuk banget, mungkin secara visual tidak jadi permasalahan. Betul. Tapi sebenarnya kalau saya yakin Mbak Ani, Mbak Sheryl dan teman-teman di SK pasti paham banget visualisasi vokal itu jadi penting banget sebenarnya dalam konteks radio gitu betul ya. sekali. Jangan dikira nih teman-teman di SK yang sekarang lagi siaran suaranya saja yang teman-teman dengarkan gitu ya. Mereka semua di sini ngomong dalam konteks kaku sambil tidur-tidur, enggak, pasti juga tetap akan memvisualisasikan Betul. apa yang Benar, disampaikan. Maka di bagian terakhir adalah visual impact-nya. Nah, konteks ini 3 hal bagian ini yang sebenarnya harus kita pahami banget dalam konteks public speaking. Jadi bukan cuma sekedar oke, saya siap nih mau ngomong nih. Saya yakin bisa tampil, tapi persiapan materinya nggak ada, semuanya nggak ada, itu juga nggak jadi satu hal yang baik gitu. Betul. Kita punya dorongan untuk bicara bagus, tapi setelah kita punya dorongan, mental kita sudah siap, maka semuanya juga harus disiapkan. Makanya dalam konteks public speaking sebenarnya kita kenal ada yang konteksnya, kalau di umum ya kita suka dengar kata-kata practice make perfect gitu. Nah, benar. Kalau dalam konteks public speaking mungkin agak sedikit sedikit dimodifikasi. Nah, betul. Konteksnya adalah practice make permanen. Wow. Semakin sering latihan, maka akan semakin permanen. Betul. Preparation make perfect gitu. Jadi Nah, semakin sering benar. persiapan kita akan sempurna, dan semakin sering latihan kita akan semakin permanen. Konteksnya begitu. Oke. Karena kita memang melihat ya Mas ya, public speaking ini kan tidak hanya dibutuhkan oleh seorang MC, moderator Betul, gitu ya. betul. Ibu-ibu di pengajian aja disuruh kasih kata sambutan, kalau nggak punya ilmu public speaking Iya, juga bener. gemeteran ya. Ibu dan anak juga sih bisa untuk Benar, benar. anaknya kan, dia harus Betul. tahu. Nggak bisa juga. Artinya memang ini lebih ke ilmu komunikasi tadi ya Mas ya. Terkadang gini Mbak, terkadang kita suka merasa kita mengabaikan nih hal yang sebenarnya penting dalam konteks apapun di dunia sepanjang kita hidup. Coba deh pikirin gitu, ada nggak sih satu profesi yang tidak butuh komunikasi kita gitu, nggak butuh teknik komunikasi kita, nggak ada. Betul. Even ibu-ibu hamil gitu, anaknya belum lahir pun dia sudah harus komunikasi. Yes, gitu. betul sekali. Ibu-ibu yang sudah berpengalaman mengandung itu juga pasti Iya. sudah paham banget. Betul. Ada kontak batin misalnya. Sejelek-jeleknya orang-orang pernah bilang programmer misalnya itu nggak butuh komunikasi. Siapa bilang? Nerima ordernya gimana kalau nggak pakai komunikasi? Benar sekali Nagih Mas. pembayarannya gimana kalau nggak pakai komunikasi? Jadi semua hal itu pasti butuh komunikasi. Dan terkadang kita juga suka abai, ngerasa bahwa practical skill, technical skill yang kita butuhkan dalam dunia kerja kita itu cukup. Itu saja sebenarnya yang paling utama. Yang lain-lain mah nggak usah gitu. Komunikasi itu nomor sekian gitu. Kebetulan saya pernah di korporasi, saya pernah fokus di HR juga, di HRD gitu. Banyak hal yang sebenarnya akhirnya kebuka nih, kenapa komunikasi jadi penting. Memang nggak secara langsung ya, kita nggak ngomongin teknik, tapi ini bicara soal urgensi public speaking nih. Dalam konteks tertentu kadang-kadang ketika di satu lingkungan kerja ada teman kita yang karirnya laju banget nih. Padahal di sekeliling dia ada yang mungkin secara technical skill sama-sama, misalnya taruhlah operator gitu. Basicnya sama gitu Mas Iya, ya. basicnya sama, bahkan yang satunya lagi itu punya sertifikasi yang lebih mentereng misalnya. Benar. Kemampuan di lapangannya lebih jago. Tapi kenapa misalnya taruhlah si A sama si B nih. Si A nih yang sertifikasinya menumpuk, tapi si B ini yang karirnya lebih laju. Betul. Pikiran kita biasanya picik-piciknya, oh ini pasti main orang dalam nih. Benar. Pasti nunjuk-nunjuk gitu ya. Benar. Kita lupa, kita abai tentang komunikasi. Betul. Bisa jadi misalnya si A mungkin punya sertifikasi lebih mentereng, Yes. tapi dia gagal untuk mengkomunikasikan apa yang ada di pikirannya. Boro-boro mau naik pangkat jadi supervisor misalnya, Benar. sementara dia sendiri hanya sibuk sama technical skill-nya saja. Betul. Saya kasih contoh misalnya yang lebih lebih seperti sehari-hari ya. Misalnya si A dan si B ini.
si A ini punya sertifikasi menumpuk, si B-nya tuh biasa aja gitu ya, standar di perusahaan. Tapi si B ini punya kemampuan komunikasi yang cakep. Suatu saat misalnya saya pimpinannya, saya butuh supervisor. Saya butuh satu orang, di antara dua orang ini, saya butuh satu orang menjadi supervisor yang mimpin 100 orang misalnya. Oke, si A saya panggil. Saya nggak bantah, memang sertifikasinya bagus, kemampuan practical skill, technical skill di lapangannya oke. Dia paling nguasain pabrik segala macam. Ketika saya wawancarai, Mas, gimana? Apa yang kurang dari SOP di perusahaan kita? Apa yang perlu diperbaiki? Jawabannya apa? Aman Pak, aman bos, aman. Ditanya semuanya jawabannya aman. Yang kedua, kira-kira apa yang selama ini jadi masalah? Apa kendala temuan-temuanmu di lapangan gitu? Kira-kira ke depan kita harus perbaiki apa? Anu aja bos, nurut aja bos, aman terus jawabannya. Ikut aja bos, ikut aja. Ya ikut aja bos. Itu bahasa anak bontang banget ya. Dan itu sering. Benar. Ketika kita ngedumel di dalam, kita pasti tanya, ada masukan nggak? aman aja gitu. Itu sering banget. Si B, mungkin sertifikasinya nggak juga terlalu banyak. Tapi pada saat ditanyakan, misalnya, Mas, ada masukan nggak soal apa yang sudah kita jalankan di perusahaan? Ada nggak yang perlu diperbaiki? Ada yang perlu ditambahkan nggak? Baik Pak, terima kasih Pak. Dalam bayangan saya, ada banyak hal yang nanti kita bisa improve. Selama ini semuanya masih ya kesalahan-kesalahan minor, ada perbaikan-perbaikan yang sifatnya minor, tidak terlalu urgent, tapi kita bisa sambil jalan nih Pak. Banyak hal yang nanti kita bisa perbaiki, sekaligus ngikuti nih Pak perkembangan ke depannya, apa-apa saja nanti yang bisa kita perbaiki. Saya pasti impresinya jadi beda ya. Padahal itu sama-sama aman. Ya nggak sih? Sama-sama iya. Yang satu jawabannya aman kan? Yang Betul. ini nggak ada yang penting bisa diperbaiki hari ini apa? Nggak ada. Sama-sama aman. Tapi ketika si B saya pikir dia bisa ya komunikasikan. Bayangkan ketika nanti keduanya, salah satu di antara keduanya jadi supervisor, bicara di depan 100 orang, si A mungkin akan sibuk sama kemampuannya dia sendiri gitu. Pagi-pagi harus briefing, misalnya, teman-teman, aman aja, terserah aja. Mungkin dia akan jadi superman-nya gitu. Betul. Dia punya kemampuan banyak dan dia akan kerja sendiri. Sementara dia di tugas supervisor, dia harus mimpin 100 orang benar. misalnya. Waduh. Si B, mungkin dia banyak nggak tahu, tapi dia tahu bahwa ada yang tahu. Iya benar. Oke, saya ulangi ya. Mungkin si B nggak banyak tahu, tapi dia tahu nih ada si A yang pintar ini, si C pintar ini, maka dia bisa atur. Si A silakan atur sini. Maka kemampuan leadershipnya bisa tercermin dari kemampuan komunikasinya. Nah, Betul. kadang-kadang kita abai soal ini. Kita kepikirannya, ngapain sih belajar komunikasi? Saya nggak mau jadi MC kok, saya nggak mau jadi host kok. Hati-hati. Ketika komunikasi itu kita gagal mengkomunikasikan, maka kita gagal untuk pindah ke tempat yang lain. Benar. Kita gagal untuk moving forward gitu. Jadi kadang-kadang Betul sekali. masalahnya dari komunikasi. Berarti memang ilmu komunikasi ini penting sekali untuk aspek kehidupan di manapun itu ya. Betul. Jadi memang pembawaan diri, kemudian ilmu yang tadinya mungkin untuk orang awam ya, walaupun kita nggak pintar-pintar banget, tapi karena kita punya ilmu komunikasi yang betul-betul sudah tergolong sangat apik atau bagus ya, jadinya kita juga terlihat lebih bernilai gitu ya. Betul. Terutama untuk sales penjual baju tuh kan. Nah. Bener sih, kayak kalau cuman ada nggak bajunya? Ada nih, ini sini aja. Iya, Gitu kan? benar. Kalau ada, ini ada bu, ini ukurannya gini. Itu cocok. perbedaan belanja di pasar modern dan di salah satu departemen store ya Iya, gitu benar. kan. Walaupun mungkin kalau di sini sama aja ya sebenarnya. Nah benar, padahal inti bahasanya tuh sebenarnya sama. Kita ingin beli dan menanyakan stoknya ada apa enggak gitu ya. Nah Mas Anggi ini terkait dengan sekolah public speaking atau pembelajaran yang lebih lanjut mengenai public speaking ini. Sebenarnya pembawaan dari pendidikan public speaking ini bisa dimulai dari usia berapa sih? Oke, jadi sebenarnya kalau belajar public speaking itu dari usia dini banget juga bisa. Oh, sebenarnya bisa? Sangat bisa. Jadi kalau kita di Bota itu ada beberapa layering. Ada yang usia, memang kita baru batasin di bawah 14 tahun dan usia dewasa gitu. Sebenarnya kalau dilayerkan lebih di bawah lagi, itu sangat mungkin. Jadi kita bicara soal, tadi ngomongin soal subject mastering, ngomongin Betul. soal mindset gitu, Yes. keberanian, mengendalikan rasa takut segala macam, itu bisa dimulai banget dari usia dini. Jadi ketika anak-anak ini dapat panggung, mereka berani tampil, nggak usah bicara soal tekniknya dulu, berani tampil, berani show off gitu ya, berani nyampaikan pendapatnya dia. Itu salah satu bagian dari upaya kita untuk nanam suatu saat dia nanti akan menjadi seorang yang berani mengkomunikasikan idenya, berani untuk speak up, berani untuk berpartisipasi gitu. Itu juga sangat-sangat utama gitu. Nah, tapi yang yang perlu saya sampaikan, kelas-kelas public speaking itu akan membantu teman-teman untuk memahami ilmu baru. Tapi sayangnya
public speaking itu nggak cukup soal ilmu. Public speaking itu soal sekali lagi rangkaian proses gitu. Oke. Maka kalau misalnya teman-teman dapat info, wah ini belajar public speaking 4 jam pasti bisa garansi uang kembali segala macam, itu udah jelas nipu gitu. Benar. Ya, karena komunikasi itu soal proses gitu. Nggak mungkin Betul. kita misalnya saya sama Mbak Ani sama Mbak Shirley gitu, Mbak ayo saya ajarin, saya cuman jetik-jetikan jari tiba-tiba wah bisa gitu. Udah kayak dihipnotis gitu ya. Iya. Memang ada beberapa yang pakai pendekatan hipnosis. Walaupun saya, gitu. ya walaupun saya secara pribadi saya nggak ada di dalam Bagian itu ya ranah Mas ya. Beda masak gitu. Benar. Karena saya ngerasa public speaking, komunikasi itu adalah soal proses. Nggak mungkin misalnya anak kecil baru lahir tiba-tiba ditiup-tiup dikasih minuman baca-baca gitu ya, tiba-tiba Benar. usia setengah tahun jadi jago pidato gitu kan nggak mungkin. Semua kayak proses. Betul. Apa yang jadi input kita sering dengarkan sesuatu, kita sering dengarkan radio SK misalnya gitu ya, dapat Betul. diksi baru, dapat kata-kata baru, wah keren nih. Wah saya dengerin misalnya Mbak Ani kalau opening suaranya kok bisa berubah ya, oh itu apa namanya ya, by proses. Ternyata di Betul. kelas tahu, oh itu namanya dinamika suara, oh itu namanya tonasi, oh namanya Betul. ini. Jadi connect gitu. Maka sebenarnya ketika kita belajar, ini juga berkaitan ya sama banyak teori. Saya bukan tipikal orang yang doyan teori, tapi ternyata ada benernya juga. Misalnya kayak si Malcolm, ada sosok komunikator besar gitu ya, bukunya terkenal banget, bicara soal 10.000 jam untuk menjadi seorang pakar gitu. Namanya Malcolm gitu. Malcolm ini adalah seorang profesor di bidang komunikasi dan itu memang connect banget. Ketika kita ingin pelajari satu hal baru, maka kita cuma butuh 20 jam. Dapat informasi, wah dapat ilmu baru. Tapi kalau kita mau jadi pakarnya harus 10.000 jam. Apakah 10.000 jam itu harus dalam kelas? No. Tapi jam terbang. Benar, pengalaman ya Mas Saya ya. yakin Mbak Shirley, Mbak Ani, walaupun mungkin nggak pernah secara formal belajar public speaking di kelas, Betul. tapi kemampuan public speaking basicnya itu sudah kuat banget. Benar. Di kelas itu tinggal konek-konekin, oh ini namanya teknik ini, Benar. oh ini Iya, begini. oh gini Betul. Ya, namanya. dan itu akan mengakselerasi supaya nanti ke depannya oh saya jadi connect nih. Oh ternyata bikin materi gini. Selama ini misalnya Mbak Ani kalau bikin konten untuk pemaparan gitu ya, tekniknya berbeda nih, pas dapat di kelas oh ternyata dapat alternatif baru nih. Betul. Dan itu pun juga yang saya rasakan. Saya ikut kelas itu setelah ya mungkin 8 tahun aktif, ya termasuk nyiar, termasuk MC, termasuk moderator. Dapat kelas ternyata konteksnya adalah kalau dulu saya belajarnya untuk satu teknik karena otodidak gitu ya, bisa jadi 5-10 tahun baru dapat koneksinya misalnya. Wow. Berapa sih jaraknya kita harus ngomong di mic gitu misalnya? Apakah Betul. nempel banget gitu ya, sampai berbekas di sini ada balon-balonnya gitu misalnya? Kalau ibu lipstiknya biasanya. Iya, misalnya gitu ya. Sampai dapat akhirnya patokan, oke ini style saya ini begini nih. Betul. Itu mungkin bisa butuh proses bertahun-tahun. Tapi ketika kita masuk dalam kelas, kita jadi dapat tekniknya, itu semua bisa dipapas dan semuanya akan bisa lebih cepat. Tapi sekali lagi, ini semuanya soal kolaborasi antara praktek dan kelas gitu, antara praktek dan tekniknya. Kita nggak paham teknik, maka prakteknya juga pasti akan panjang waktunya, durasi waktu yang untuk kita butuhkan sampai bisa jadi pakar itu akan panjang gitu. Tapi kalau kita hanya mengandalkan kelas, nggak pernah praktek, juga nggak ada artinya tuh materinya. Betul sekali Karena sekali Mas lagi ya. ini proses gitu. Yes, benar banget. Nah, Mas terkait dengan tema kita hari ini sudah ada beberapa masuk pertanyaan dari netizen. Iya. Ini ada yang bertanya, apakah posisi tubuh ketika bicara itu mempengaruhi intonasi? Gimana tuh Mas? Banget. Komunikasi bagus tapi tidak dengan attitude, bagaimana menyikapinya? Keren nih pertanyaannya dari netizen ya. Betul, netizen di SKFM ini. Ya, jadi gini, bicara soal public speaking, kita kenal ada yang namanya teknik 3V, 3V gitu. Atau V3 gitu, lebih gampang diingatnya V3 gitu. Kita Kayak ingat ingat-ingatnya si V3. nama mantan gitu. Oke, Fitri Mas. Si V3 misalnya. Apa sih maksudnya V3? V3 itu adalah V-nya ada 3. Yang pertama adalah vokal. Yes. Vokal itu bicara soal apa yang keluar dari mulut kita gitu. Vokal. Yang kedua ngomongin soal verbal. Konteks Verbal. kalimatnya itu apa saja. Dan yang terakhir adalah ngomongin visual. Ngomongin tampilan, wujudnya, wujud suaranya. Kalau misalnya teman-teman bicara dalam konteks anchor gitu ya, anchoring, atau misalnya konteksnya sekarang sebagai penyiar gitu ya, Penyiar, benar. mungkin secara visual kita nggak bisa kelihatan kecuali hari ini karena ada live. Betul, ada live ya. Tapi tetap kan fokus kita tetap di suara nih karena Betul. hari ini kita sharingnya fokusnya di line Di- radio misalnya.
visual itu jadi penting juga. Nah, tiga-tiganya coba kita kupas ya. Pertama ngomongin soal vokal. Vokal. Bicara soal vokal, bicara soal yang pertama ngomongin soal voice-nya ini, voice dan vokalnya. Bicara soal public speaking, bicara soal komunikasi, kita melemparkan message melalui medium suara. Maka suaranya nomor satu itu jadi penting. Ketika kita bicara misalnya suara kita artikulasi nggak jelas. Baik teman-teman SK, apa kabar semuanya? Hari ini saya nggak kedengeran gitu, kayak kulung-kulung, kayak kumur-kumur misalnya. Betul. Atau artikulasinya sudah pas. Baik teman-teman sekalian, selamat datang di SKFM misalnya. Suara artikulasi sudah bagus, tapi kita lupa ada diksi nih, ada kata-kata. Jadi Betul. setelah vokal, setelah ngomongin voice, kita bicara soal verbalnya. Baik teman-teman sekalian, apa kabar? Anunya banyak misalnya. Verbalnya jadi nggak bisa support suara gitu. Suaranya udah keren banget, suaranya seperti talent voice over gitu yang keren banget. Tapi ternyata verbalnya nggak bisa ngangkat. Kata-katanya, diksinya parah banget misalnya. Bicaranya seperti, misalnya ini bicara formal. Misalnya Mbak Ani diundang jadi MC di acara-acara formal gitu yang protokoler. Tapi bicaranya, baik Bapak Ibu sekalian, saya suruh berdiri, oke? Ketika bicaranya, baik saya silahkan untuk berdiri misalnya. Diksinya jadi cantik gitu ya, tapi tiba-tiba karena kita gagal untuk pahami soal verbal, kita nggak fokus ngomongin soal kalimat-kalimatnya apa, diksi-diksinya apa gitu, akhirnya jadi kacau. Dan yang terakhir ngomongin visual. Ini bicara soal tadi tuh, apakah kalau saya duduk, saya tidur, saya rebahan, saya sambil push up misalnya, apakah suara akan berubah? Berubah Ya. Konteksnya pasti akan berubah. Betul. Ada beberapa orang yang menganggap bahwa posisi berdiri adalah posisi yang sempurna karena itu basic position. Ketika bicara semuanya nggak ada ganjelan nih. Betul. Semuanya jadi oke. Cuman bayangkan aja kalau jadi penyiar radio siaran maraton gitu ya, 5-6 jam harus berdiri, lumayan juga gitu ya. Jadi sebenarnya posisi bentuk tubuh, posisi kita untuk berdiri dalam tanda kutip itu tidak harus posisi stand up gitu. Nggak harus posisi stand up, duduk pun juga begitu. Bayangkan aja ketika misalnya posisi suara kita, karena kan kalau teman-teman jadi penyiar sekarang, saya yakin semuanya pasti pakai suara diafragma gitu, suara Betul. Perut, nggak mungkin pakai suara leher. Yes, 1 jam benar. 2 jam pasti habis, besok nggak bisa siaran gitu. Benar Pasti semuanya sekali. pakai suara perut. Maka yang sudah pasti konteksnya adalah duduknya itu jangan pernah menghambat perutnya, kecuali memang perutnya menghambat duduknya ya. Betul. Kalau saya kebalik nih, kayaknya perutnya yang menghambat duduknya. Nah, maka konteksnya adalah biarkan semua saluran ketika kita bicara, entah itu dari tenggorokan, bicara soal pernapasan, bicara soal paru-paru nih ya di dada, sampai kalau kita pakai pernapasan perut, maka perutnya juga harus terjaga gitu. Posisi itu dibiarkan sebagaimana mestinya, maka suara kita juga jadi tidak masalah nih. Tapi ketika kita agak macem-macem, misalnya pada saat ngomong lagi siaran tapi sambil kayang misalnya, juga pasti berubah suara ya. Karena apa? Karena saluran nafasnya jadi berubah alurnya. Nah itu jadi penting. Terus yang kedua tadi pertanyaannya keren banget nih, bicara soal attitude. Ini Betul. kadang-kadang ya kembali ke personal sebenarnya. Jadi bukan soal ini public speaker atau bukan public speaker ya. Tapi bagaimana kita memahami bahwa gini, sebenarnya ketika saya belajar teknik public speaking, saya ingin apa yang saya sampaikan didengarkan oleh audiens saya. Kan nggak mungkin kita jadi penyiar terus kepengen keren-kerenan sendiri, audiensnya mau dengerin nggak dengerin bodo amat, yang penting saya keren Yang penting gitu ya, benar. Siapa yang menetapkan saya keren kalau nggak ada yang mau dengerin gitu. Betul. Sebagus apapun suara saya mau bikin saudara-saudaraku yang super, hari ini saya akan bicara misalnya, ngomongnya sok keren banget, tapi nggak ada yang dengerin. Benar. Terus siapa yang nyetempel kita keren gitu? Oke, jadi konteksnya adalah ketika saya sebagai sender, maka harus ada receivernya. Saya yang lempar harus ada yang nangkep gitu. Kalau yang nangkep aja nggak ada, siapa yang akan bilang saya keren? Siapa yang akan bilang saya oke, lebih bagus dari yang lain? Nggak bisa. Harus butuh audiens. Nah, bicara soal audiens itu akan senang atau audiens itu akan menentukan saya cocok nih sama dia nih. Itu kan ngomongin soal menarik dan tidak menarik. Betul sekali. Bicara menarik dan tidak menarik itu bicara salah satunya soal attitude. Kalau saya ngomong misalnya, baik teman-teman sekalian, kita buka line telepon hari ini ya, silakan. Ya, dari siapa ini? Nyusahin aja kamu gitu. Misalnya, tapi bukan bercanda ya konteksnya ya. Betul. Lama banget misalnya gitu. Itu attitude nggak ada gitu. Apa yang terjadi? Orang yang lagi tektokan sama kita, telepon emosi dong. Benar. Kesel dong, gitu. Iya, betul. Ya, jangan sampai kita berharap untuk kita jadi menarik atau tidak menarik. Dalam konteks itu aja kita sudah kita dapat rejection. Langsung jadi minus gitu Iya, minus ya. banget. Jangan bicara soal kita nanti bakal hebat atau nggak hebat, kita bakal jadi pakar atau nggak pakar, soal attitude aja kita lupa. Gitu. Betul. Termasuk jadi MC, saya yakin Mbak Ani, Mbak Sherry dan teman-teman SK punya pengalaman luar biasa di panggung gitu.
ketika jadi MC kita lagi seru-seruan mau tektokan misalnya kan banyak nih misalnya teman-teman sekalian kalau saya bilang A jawab B, oke A nggak ada yang jawab misalnya. Benar. Itu sering banget terjadi kan Mas. Bisa jadi itu bukan karena kitanya audiens yang lesu, bisa jadi karena memang attitude kita nggak connect nih sama audiens. Betul. Ada banyak hal. Konteksnya gini sebenarnya, Mbak. Lepas dari attitude ya, satu attitude itu satu hal yang wajib hukumnya. Udah kayak menjadi pondasi ya, benar ya. Tapi attitude saja nggak cukup. Kita Betul. mau sopan di panggung itu belum tentu menarik buat audiens kita. Betul Maka sekali. setelah attitude nomor 1, berikutnya adalah bicara soal gimana caranya menggait hati audiens. Nah, Kita harus benar. pahami audiensnya, kita juga harus bisa pahami apa sih common sense-nya, misalnya apa sih kesenangannya audiens yang bisa kita gerakin. Kita misalnya bicara di depan orang-orang yang serius. Misalnya ini adalah prajurit-prajurit TNI gitu. Di barisan depan ada komandan-komandannya. Terus kita ajakin, teman-teman semua kalau saya bilang semuanya goyang misalnya. Gimana caranya kita nggak bisa memahami nih audiens kita siapa, terus kita ajain begitu, yang belakang goyang nggak ya, takut ada komandan di depan. Nggak bisa toh. Makanya kita harus bisa pahami. Yang paling penting misalnya dalam konteks audiens, kami di Bota memahami bahwa satu konteks yang paling bisa menjawab keseluruhan tentang audiens dan si speaker misalnya adalah konteks kedekatan, mendekatkan antara si speakers dan si audiens. Kadang-kadang kita suka egois nih Mbak ya, bicara di depan umum kita pengen kelihatan keren banget. Benar. Misalnya saya diundang acara panen raya misalnya di Tanjung Laut misalnya, orang-orang lagi panen raya ikan, saya datang ke sana, saya kepengen kelihatan keren sendiri. Orang-orang di sana panen raya, pakaiannya saya pikirin ini soal pakaian nih misalnya. Saya lihat kayaknya di sana bakalan biasa-biasa aja. Saya harus datang pakai jas gitu ya. rambut klimis, sepatu kilat. Apa yang terjadi di sana? Ada jarak dong. Siapa ini misalnya. Endingnya jadi saltum gitu ya Mas. Salah kostum, dan yang kedua adalah jarak itu akan semakin besar, semakin lebar. Nah, benar banget. Bicara soal jarak, ya mungkin mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan bisa ngobrol khusus soal ini. Tapi saya cuma mau sampaikan bahwa ketika kita ingin menggait hati audiens, maka yang pertama adalah soal jarak gitu. Kita harus bisa mapas jarak. Jarak itu macam-macam. Bicara soal grooming, soal tampilan. Yang kedua juga kita bicara soal ini nih. Pernah nggak sih lihat salah satu perbedaan antara MC yang baik dan tidak baik itu mudah ngelihatnya. Kalau dia nggak bisa bawa acara mah simpel selesai, itu berarti hostnya nggak oke. Tapi kadang-kadang kita susah untuk melihat MC yang bayarannya mahal sama yang bayarannya agak kece-kece gitu ya. Apa sih yang bedain? Adalah soal kepuasan nih, kepuasan yang undang. Apa yang bikin salah satu puas? Misalnya contoh dalam teknik guide hati audiens, kita punya teknik yang namanya sense of belonging. Gimana caranya si audiens kita itu akan merasa dilibatin banget, dan kita adalah bagian dari mereka. Jarak kan makin mepet banget nih. Betul. Kalau kita merasa saling memiliki nih. Contoh misalnya di lingkungan RT-nya Mbak Ani dan Mbak Shirley, itu ibu-ibunya lagi gandrung banget nonton Suara hati istri yang tersakiti. Suara hati, misalnya gitu ya. Di Indosiar lagi banyak sinetron azab misalnya. Benar. Saya lagi doyan, kayaknya ini pada doyan banget. Dari mana saya dapat informasinya? Sebelum acara saya ngobrol-ngobrol dulu nih. Ibu lagi doyan apa di sini? Lagi suka sinetron azab Mas. Oke. Pas tampil. Baik, selamat siang ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan ibu-ibu sehat semua, dan nantinya kita akan terbebas dari azab seperti di sinetron. Sudah sepakat ya Bu, misalnya gitu. Semuanya di sini, kok masih tahu kita doyan gitu. Nah, sense of belonging itu harus diasah banget, dan kita harus jeli nih ngelihatnya misalnya. Dan banyak hal lagi, ada yang kita sebutnya speak hacking gitu. Ngomongin juga misalnya, saya kagum banget sama penyiar-penyiar radio gitu. Gimana ceritanya ketika suara itu muncul, wajahnya nggak kelihatan, tapi kita tahu, oh ini Mbak Shirley. Oh ini Mbak Ani. Punya karakter gitu Mas ya. Karakter suara itu harus bagian dari yang harus kita asah gitu. Ketika audiens itu doyan, Mbak Ani misalnya lagi tampil di panggung, di panggung besar gitu. Saya belum sampai panggung ya pas sudah dengar, apa kabar teman-teman semua? Oh, Mbak Ani. Nah, itu ngomongin soal personal branding seorang speakers, dan itu juga berkaitan. Jadi ngomongin attitude itu basic banget. Itu harus utama. Kita nggak bisa bicara soal tadi grooming, bicara soal personal branding segala macam, tapi attitude lupa. Attitude nomor 1 setelah itu, tapi nggak bisa nanti di attitude. Attitude bikin kita aman, tapi attitude nggak akan bikin kita menarik gitu. Yes, attitude saja nggak akan cukup. Oke deh Mas, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita mengetahui apakah lawan bicara kita paham atau mengerti dengan apa yang kita bicarakan? Apakah perlu pertanyaan berulang memastikan audiens ini ngerti apa enggak? Oke, kalau konteksnya memang one on one communication, saya ngobrol bareng sama Mbak Ani secara deep gitu ya.
ngobrol, sangat mungkin kita bisa test case misalnya. Betul. Mbak nih, saya kepengen ngobrol soal diksi. Diksi itu kayak gitu loh Mbak. Gimana Mbak? Oke nggak Mbak? Paham nggak Mbak? Betul, Oke. betul, betul. Ada masukan nggak misalnya? Kita butuh feedback. Kita lemparkan pertanyaan yang bisa menimbulkan feedback. Feedback adalah bagian dari parameter kita nih. Lawan bicara kita, itu connect atau enggak? Nyambung atau enggak nih? Benar-benar. Tapi kalau dalam konteks misalnya audiensnya besar, banyak jumlahnya, sebenarnya feedback juga konteks yang utama. Benar. Tapi nggak mungkin kita bisa tanyakan Satu secara persatu. keseluruhan. Misalnya, Betul, baik Bapak betul. Ibu sekalian, hari ini ada 2.500 yang hadir di sini, saya ingin tanyakan feedbacknya satu-satu. Misalnya. Ya nggak ada materi berikutnya gitu. Maka Lucu deh. konteksnya banyak hal. Kita bisa berikan feedback dengan konteks misalnya trivia-trivia. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah bicara soal diksi. Teman-teman sekalian, saya ingin nguji deh. Ini saya punya kuis nih misalnya. Ada 3 pertanyaan teka-teki, jawabannya simpel soal diksi semua. Yang bisa jawab akan dapat hadiah khusus misalnya gitu. Nah itu hal-hal begitu bisa tes. Tapi jangan juga kita ngasih pertanyaannya ke orang yang memang sudah paham gitu. Betul. Di audiens itu. Tapi konteksnya gini, ketika kita ingin tahu audiens kita itu paham atau tidak paham, sebenarnya banyak sekali konteks yang bisa kita lakukan. Tapi intinya kata kuncinya adalah feedback. Feedback itu macam-macam. Kita bicara misalnya, Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Oke, siap? Ada anggukan, ada tatapan mata Respon yang lah, lebih Mas, tajam ya, misalnya. betul. Oke, respon yang paling simpel tuh. Yang kedua misalnya, tahapan kedua setelah dia tadi ngangguk-ngangguk, respon keduanya dia nyaut nih, ada feedbacknya. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan ke materi berikutnya, oke? Oke, ada feedback. Lanjut ke berikutnya, tahapan berikutnya kita bisa munculkan feedback yang bisa menimbulkan komunikasi yang baru. Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Oke? Baik Mas, tapi saya mau tanya Mas misalnya gitu. Oke, ada feedback berikutnya. Pertanyaan itu adalah salah satu indikator bahwa audiens kita ini paham atau enggak. Sejauh mana pemahamannya. Maka feedback itu penting sekali. Kadang-kadang kita suka egois ngomong, entah itu materi, entah itu jadi MC, entah itu jadi penyiar. Kita lanjut aja nih, pokoknya sampai finish, cepat kelar, selesai gitu. Tapi kadang-kadang kita harus juga kembali mikirin ya, untuk apa sih sebenarnya effort untuk kita bicara gitu. Kita mau ngisi sesi, seminar, training misalnya, atau jadi MC segala macam, habis-habisin napas doang gitu. Benar banget ya. Tapi belum tentu audiens kita paham, maka sering-seringlah uji dalam tanda kutip dengan munculkan feedback. Teman-teman sekalian, gimana? Happy nggak hari ini? Seneng nggak gitu? Kalau senang silakan tepuk tangan yang paling keras misalnya gitu. Itu boleh, kasih feedback. Jadi kita bisa paham nih, audiens kita ini dari tadi connect atau enggak. Benar, Oke? benar, benar. Dan itu juga jadi penting banget karena gini, konteks kita, alasan kita untuk bicara ini kan soal kita ingin melakukan sesuatu nih supaya audiens kita jadi paham misalnya, atau audiens kita jadi ikut apa yang kita sampaikan. Maka itu juga harus jadi satu hal yang kita yakini nih, supaya si audiensnya biar jelas nih, oke dia sudah sampai di level mana pahamnya. Oke. Nah, kalau tipsnya sendiri nih Kak, kan biasa tuh kalau bagi pemula atau lagi kayak gini, Ya. lagi MC tuh kan sering kamu itu tipsnya gimana tuh? Filler Biar kita, word, oke. biar kita kayak Nah ini keren nih. Ini kadang-kadang kita, alhamdulillah kalau sadar nih ya, kita bicara baik teman-teman sekalian. Hari ini saya Anggi Fegunadi ingin E-nya banyak banget, atau mungkin E-nya sudah nggak pakai E, tapi pakai C misalnya. Oh enggak lah, nggak ada C gitu, nggak ada biasanya. Atau misalnya ada kata-kata yang trash word gitu. Misalnya apa maksudnya trash word? Kata-kata gini, teman-teman sekalian, apa ya? Ada apa ya, katakanlah itu tuh trash word gitu, semuanya kata-kata sampah doang gitu, yang nggak ada maknanya. Nah ada beberapa hal. Yang pertama adalah teman-teman bisa lakukan ada yang sifatnya repetisi, pengulangan. Jadi misalnya, baik teman-teman sekalian, ada 3 hal yang akan saya sampaikan hari ini. Yang pertama adalah pentingnya vokalisasi. Oke, pentingnya vokalisasi. Yang kedua, itu namanya repetisi. Saya ulangi kata-kata sebelumnya. ulang-ulang lagi. Daripada saya pakai mendingan saya ulangi kata-kata sebelumnya. Baik teman-teman sekalian, ada 2 hal. Yang kedua, Iya. daripada begitu, baik teman-teman, kita akan bicara soal yang kedua. Yang kedua, daripada saya ulangi kata-kata saya sebelumnya. Yang berikutnya ada juga vokalnya kita lanjutkan sedikit, vokalnya kita panjangkan. Misalnya gini, baik teman-teman sekalian, satu hal yang paling penting dalam kehidupan, Panjangnya hidup. ketimbang satu hal yang penting dalam kehidupan, mendingan saya panjangkan kehidupannya. Iya, benar-benar. Oke, tapi hati-hati, nggak semua kata-kata bisa dipanjangin. Iya. Oke? Misalkan ya. Bener nggak mungkin gitu. Iya, agak susah. Agak Nah, maka susah. akan kita panjangkan. Yang berikutnya juga kita bisa lakukan
misalnya itu adalah tanda-tanda bahwa kita hampir blank space, Benar. oke? Filler word namanya gitu ya. Benar-benar. Itu kita butuh waktu untuk mikir, maka kita bisa lakukan, itu juga bisa disisipkan untuk feedback. Teman-teman sekalian, ada 3 hal yang akan saya sampaikan hari ini. Yang pertama adalah pentingnya vokal. Yang kedua, ada yang tahu yang kedua? Ya benar, iya sih. Ada ide? Yang kedua, daripada saya ngomongkan, saya mendingan saya lempar gitu, sambil mikir nih, apa ya? Benar. Tiba-tiba langsung kayak, aku lagi di mana ya? Nggak boleh. Saya yakin sebenarnya kalau teman-teman penyiar radio, sering MC, itu lebih punya sense untuk cari gimmick gitu. Benar. Ketika sudah mentok nih ya, sudah dapat jalan buntu, kita biasanya punya alternatif-alternatif lain untuk bisa mainkan feel-nya, mainkan suasananya gitu. Ya. Baik teman-teman sekalian, selamat datang di acara Ada Yang Tahu. Iya, betul. Padahal kepengen nyontek di spanduk belakangnya. Biar menjadi MC yang nggak garing-garing banget gitu ya. Bagus banget. Dan pencinta SKFM dan juga masyarakat Kota Bontang, Mas Anggi Figunadi ini tadi kita informasikan juga bahwa pernah meraih 7 sertifikasi bidang coaching and training nasional dan internasional. Mas, ngomongin tentang Bota Professional Speakers ini atau sekolah publik ya? Public speaking. Sekolah public speaking ini sebenarnya sudah ada di Kota Bontang atau Iya. sudah ada di Kota Bontang? Sebenarnya Bota itu sudah ada sejak 2015. Oke. Jadi, secara legalnya kita lahir 2015, 2 Februari 2015 di Bontang. Di Bontang? Indonesia di Bontang. Oh, Walaupun gitu. di awal-awal kebanyakan proyeknya itu bukan di Bontang malah. Nah benar, Kita punya jadi kelas di luar kota karena memang gini, kita kepengen ini sebenarnya di luar konteks public speaking ya, Mbak Ani, Mbak Sherry, dan mungkin teman-teman semua juga rasain gitu ya. Kita yang lahir di Bontang itu selalu merasa bahwa produk dari luar itu akan lebih bagus menarik daripada ya. produk lokal. Betul. Dan itu yang kita strategikan gitu. Bota itu sekarang sebenarnya kalau di Bontang kita sudah sampai di batch ke-25. Jadi ada Wow. total 25 batch. Sekarang ya alumninya kurang lebih ada sekitar 280-an. Itu yang di Bontang. OMG Bontang. banyak banget. Tapi kalau di luar kota itu jauh lebih banyak. Lebih banyak lagi? Jauh lebih banyak. Jadi sebenarnya strategi kita dulu adalah lempar Bota ini keluar supaya orang nggak pernah nyangka kalau ini produk lokal gitu. Iya benar loh Ketika Mas. masuk, iya. Betul. Saya secara pribadi juga gitu. Ya ini mungkin hikmah pandemik. Nah. Karena pandemik saya jadi jarang berangkat. Berwarawiri akhirnya Jadi jaga akhirnya kandang. sekarang kita bisa ngobrol juga dari SK nih. Memang nggak jadi satu hal yang mengejutkan ya. Betul. Karena memang konteks public speaking ini masih sangat awam banget. Awam banget Mas ya. benar. Apalagi di Bontang. Banyak Yes, yang betul. merasa bahwa public speaking ini belum terlalu penting. Lebih penting saya belajar skill yang lain, misalnya technical skill, ketimbang belajar komunikasi. Tapi ya alhamdulillah by proses sejak 2000. Jadi lucunya gini, di Bontang itu 2015 kita diriin sampai dengan tahun 2018 awal Yes. itu baru 8 batch. Wow. Dan selain itu juga karena memang kami juga nggak niat banget untuk bikin kelas. Betul. Sedikit mbak hitungannya 2015 sampai 18 3 tahun loh, cuma 8 Iya. kelas. Oh my 8 kelas. God. Satu kelas itu biasanya isinya 10 orang, 12 orang gitu. Lepas 2018 harga kelasnya berubah. Jadi Ada- 4 kali lipat lebih mahal. Oh gitu. Tapi 2018 sampai ke 2019 kita dapatkan dari batch ke-9 sampai batch ke-24 gitu. Secepat itu dalam 1 tahun. Jadi lebih cepat. Oh. Karena memang satu, ada supporting sistemnya juga. Nah, Kita juga benar. bicara soal kenapa sih orang-orang harus masuk kelas gitu. Kenapa sih komunikasi jadi penting misalnya. Nah, itu kita coba campaignkan dalam ya di IG Bota, di IG saya misalnya. Itu kita bicara soal pentingnya public speaking. Ini bukan soal kelas terisi atau enggak. Betul. Bahkan di Bota itu punya tradisi 2 kelas penuh yang secara reguler, secara profesional penuh, maka kita akan bikin 1 kelas yang free buat teman-teman, dan banyak sekali di Bontang juga sudah pernah ngerasain hal itu. Ini sekolahnya bentuknya kayak sekolah pada umumnya apa gimana sih Mas? Sekolah itu kita sebut sekolah biar teman-teman tuh jadi paham, wah kita mau masuk sekolah nih. Nah, kayaknya lebih menarik ya kayak ketemu guru Walaupun gitu. sebenarnya konteksnya gini mbak, kita tidak akan bisa belajar banyak ketika ngomongin soal seminar. Oke, Yes, seminar betul. itu supaya Nah, ya benar. hari ini konteksnya sebenarnya kita seminar nih. Iya. Kita ngomongin hal-hal yang kulit-kulit nih. Kalau di kelas, kenapa sih saya sebutnya kelas public speaking, sekolah public speaking? Karena saya kepingin teman-teman masuk ke dalam situ, konteksnya itu betul-betul secara fokus dalam waktu tertentu, waktu yang durasinya panjang. Kalau basic itu kita 16 jam, jadi 2 hari 8 jam gitu. Fokus juga. belajar tentang public speaking. Kadang-kadang ada yang merasa, Mas, otak saya bergurak gitu. Ya nggak apa-apa, Mas keluar asap gitu. Ya itu bagian dari proses. Kita suka bilang gini,
konteksnya memang kalau belajar public speaking di kelas-kelas Bota, kita nggak bicara soal ini tekniknya begini catat, tekniknya begini catat, enggak, tapi ini ada teknik praktek gitu. Dan apa ya, satu hal yang sebenarnya jadi lucu-lucuan lah dalam tanda kutip, tapi sebenarnya itu saya niatkan banget di kelas saya bilang kelas ini kita setting seperti ini adalah sebagai wadah untuk menghabiskan jatah dipermalukan di depan umumnya teman-teman semua. Betul. Jadi kalau saya bayangin ini, kenapa sih kalau kita tampil kok masih hancur banget misalnya? Kenapa sih kita tampil masih suka diejek-ejek misalnya? Atau bayarannya kok murah banget? Atau nggak dibayar misalnya? Bisa jadi karena jatah dipermalukan kita itu belum habis. Maka dihabiskan dulu di kelasnya. Betul. Mereka tampil, bahkan ini saya kasih bocoran sedikit. Ikut kelas public speaking Bota itu hari pertama, di jam pertama teman-teman akan langsung disuguhkan sama tes. Wow. Jadi ada Langsung pre-test. tes ya? Tes awal mungkin nggak terlalu berat lah, cuman pre-test karena kita mau ngukur nih sejauh mana masing-masing peserta kita. Yang kedua ada yang namanya, ini yang paling menyeramkan nih biasanya kata-katanya on-cam test. Jadi mereka akan masuk ke satu areal gitu ya, ada satu spot stage gitu, panggung, dikasih kamera, dikasih waktu, disorot lampu, dan itu ditonton sama audiens yang lain. Disuruh ngomong konteksnya bebas gitu. Tiba-tiba langsung muncul nih temanya ngomongin soal ini. Biasanya perkenalan tapi ada tema berikutnya. Itu biasanya shock banget gitu. Wow. Tapi nggak apa-apa, itu adalah bagian dari experience yang kepengen kita munculkan. Betul. Pengalaman grogi, deg-degan segala macam itu harus muncul banget di kelas. Jangan sampai misalnya ada gap nih, di kelas kayaknya nyaman banget belajarnya, nyantai banget, tapi nyantai padahal di banget. dunia nyata, di medan perangnya itu berat gitu. Lebih berat. Jadi MC kan gak gampang ya, Mbak. Betul, Maksudnya gini, betul. kadang-kadang ada orang yang merasa pembawa acara mah simple gitu-gitu doang, paling nyebutin ini, nyebutin ini, nyebutin Iya, ini. benar-benar. Nggak pernah bayangkan betapa beratnya beban seorang MC. Kita tampil di depan banyak orang, kita harus munculkan semua informasi, sementara mungkin tuan rumahnya informasinya apa juga nggak tahu. Nggak ngerti ya. Mbak, pokoknya bikin yang bagus gitu. Bu, ini saya butuh informasi, saya bodo amat, yang penting bagus gitu. Kan susah ya. Atau kadang-kadang kita nge-MC dalam durasi yang panjang, tapi persiapan mepet. Acaranya siang jam 11, diteleponnya jam 10.30 misalnya. Mbak, nge-MC sekarang ya kapan? Jam 11, wadaw misalnya. Udah kayak kena spot jantung ya. Banyak, makanya sebenarnya saya lihat salah satu profesi public speaking dalam konteks profesi gitu ya, MC itu adalah salah satu konteks yang punya level di atas. Yes. Kalau jadi presenter maksudnya presentasi, bicara jadi trainer gitu, itu menurut saya akan jauh lebih berat jadi MC. Makanya MC itu satu-satunya profesi yang kita nggak perlu kuliah lama-lama tapi dapat gelar gitu. MC itu Betul, iya. seremoni nggak jadi MC gitu ya. Jadi memang berat gitu. Nah konteksnya itulah yang kita pelajari di kelas. Gimana caranya ketika levelnya beda-beda ya. Ada teman-teman yang memang kepengen ikut kelas supaya pengalaman MC sebelum-sebelumnya dia bisa improve, bisa lebih scale up. Dan banyak sekali teman-teman MC di Bontang yang udah ada di kelas Bota gitu. Saya lihat lebih mudah molesnya nih, karena sudah pengalamannya sudah panjang. Tapi tantangannya juga nggak sederhana. Kalau orang yang datang dalam kondisi nol gitu ya, masih banyak sekali kurangnya, dia sadar gitu. Kadang-kadang memang problemnya adalah kalau kita sering tampil, kita jadi agak susah nih mau belajar. Wah, saya kan sudah punya pengalaman, saya kan sudah begini gitu. Jadi rejectionnya lebih banyak. Tapi intinya adalah kelas belajar untuk komunikasi, belajar untuk public speaking. Kelas ini akan membantu teman-teman untuk paham, mempercepat prosesnya. Daripada kita jalan misalnya betul-betul dalam kondisi gelap banget, kita nggak tahu jalannya mau ke kanan, mau ke kiri, ke depan, ke belakang, nggak tahu nih. Udah yang penting jalan aja gitu, nyasar, nyesesat segala macam. Ya kelas itu membantu kita untuk lebih tahu nih mapnya. Yes, Kalau betul. saya mau ke tempatnya Mbak Ani, saya nggak tahu informasi rumahnya di mana, saya punya Google Map di Sherlock, oh saya tahu nih, jadi saya tahu jalannya, oh habis itu belok kanan, belok kiri gitu. Nah kurang lebih gitu, kelas itu adalah peta jalannya, Betul. supaya kita jadi lebih jelas nih arahnya harus kemana. Lebih terarah gitu Mas ya. Ini Mas, ini pertanyaannya agak sensitif ini karena terkait dengan kelas atau sekolah public speaking. Kalau ngomongin tentang kita ingin mendaftar, kira-kira berapa ini biaya estimasi biaya yang harus kita siapkan kalau mau jadi pesertanya ini? Oke, memang sekarang selama pandemi kita betul-betul off-kan kelas offline. Jadi offline itu semuanya batal. Kemarin terakhir batch 26 itu dischedulkan di bulan Maret. Wow. Tapi sayangnya Karena pandemi ini di ya. tanggal yang sama itu pandemik. Akhirnya kita tunda, kelasnya kita tunda. Dan alhamdulillah sebenarnya teman-teman di Bota itu semuanya punya koneksitas nih, sama-sama punya komitmen yang besar.
kita kepengen sama-sama belajar, maka kita pindahkan online, duitnya kita refund, kita kembalikan semua duitnya, ikutkan kelas online dan dapat coaching. Teman-teman batch 26 semuanya dapat itu. Wow, itu Nah, satu keberuntungan Oh dong. iya, Ya. kebetulan banget. Dan sebenarnya kabar baiknya Mbak, selama pandemik, salah satu hikmahnya adalah kita sudah komit semua kelas-kelas online kita buka secara umum. Dan dan ini sebenarnya jadi satu hikmah selama pandemik ya. Kita jadi lebih guyup, lebih banyak kesempatan untuk sharing gitu. Bota bahkan di sepanjang bulan April sampai di bulan Juni kemarin kita sudah ngisi di 80 kelas seluruh Indonesia gitu. Banyak Jadi, banget. mereka nggak pernah notice ini dari mana gitu, dari Bontang atau bukan Bontang gitu. Walaupun secara online ya, konteksnya mungkin online akhirnya mempercepat kita untuk lebih laju gitu. Dulu kita bayangin Juli itu adalah kelas perdana kita di Jakarta. Jadi sebelumnya itu kebanyakan di kota-kota lain sekitaran Bontang sama di Surabaya. Fokusnya mau kepengen banget buka kelas offline pertama, itu sudah dijadwalkan di bulan Juli, tapi akhir karena pandemi kita nggak mungkin kan jalan, ternyata tergantinya dengan kota-kota lain seluruh Indonesia. Dan ini proyek kita yang paling dekat adalah ada kelas public speaking khusus yang akan kita jalankan per provinsi, dari Nangro, Aceh Darussalam sampai dengan Papua gitu. Semuanya akan terdaftar, termasuk Kaltim. Nah ini sebenarnya saya juga ajak teman-teman semua yang nanti mungkin bisa ikut apply, dan ini for free, semuanya gratis. Gratis. Mak-mak banget ya. Walaupun secara online, ini debatable ya Mbak. Kadang-kadang ada yang merasa, Mas saya nggak suka belajar online karena harus tatap muka, itu lebih Betul. enak, prakteknya lebih enak. Ya, tapi emang kita nggak bisa ngutuk keadaan nih kondisi Benar, begini, benar kita nggak sekali, mungkin kan. Mas. Tapi hikmahnya adalah kita bisa sharing di platform yang bisa mendekatkan kita walaupun jaraknya jauh. Betul Nah, sekali. kalau tadi bicara soal pricing, kalau kelasnya offline yang secara eksklusif, sebenarnya yang paling utama konteksnya ini adalah bukan di harganya, Betul. tapi apa value yang kita dapatkan dari harga yang Yes, kita benar bayarkan. banget. Saya dulu nganggapnya bahwa saya yakin bikin kelas yang bisa dijangkau sama banyak orang, maka saya bikin murah. Apa yang terjadi? Teman-teman yang butuh lebih besar daripada yang dia lihat, maka dia nggak akan cemplung ke situ. Teman-teman yang mendaftar adalah orang-orang yang mungkin ya punya duit segitu cukup gitu, murah harganya, tes case aja, saya tembak aja lah ikut, nggak dapat juga nggak rugi gitu. Misalnya saya nggak dapat ilmu juga nggak rugi. Akhirnya sampai di tahun 2018 ada yang saya ceritakan, kita pricing, kita coba lift up nih, kita naikkan harga. Walaupun sebenarnya semahal-mahal yang ada di kelas di Bontang, itu jauh banget sama kelas-kelas di luar kota. Betul. Di Jakarta kelas kita di bulan Juli itu sold out di tanggal 17 Juli harusnya, 17 Juli kemarin. Itu kelas 17 Juli per seatnya di sana 2 hari sama 16 jam, itu harganya adalah 3.250.000 Iya. 3.250.000. Per orang. Itu di luar dari Kaltim ya. di luar Di luar Kaltim. Kaltim. Tapi Iya, di benar. Bontang kita sudah komit. Bota tidak akan cari duit dalam tanda kutip di Bontang. Maka di Bontang itu kita sebutnya kayak CSR kita gitu. CSR di Waduh, Bontang enak itu. banget dong ya. Tapi sekali lagi gini, kita nggak melihat soal price-nya nih Mbak. Bukan Benar, benar. melihat harga yang berdiri tunggal. Kalau misalnya ngomong, sejuta mah mahal gitu. Iya, Dalam benar konteks apa kan, dulu? Mas. Dalam Betul. konteks apa dulu? Apa yang akan kita lihat dari harga segitu? Apa yang mau kita lihat? Maka di Bota itu kita punya beberapa privilege, beberapa poin positif ketika teman-teman akses kelas gitu. Ini offline ya, walaupun saya belum tahu sampai sekarang saya belum bisa jawab kapan kelas offline akan dibuka. Benar. Karena Saya akan kondisinya- menanti dengan sabar. Nah, kita punya beberapa benefit gitu yang kita tawarkan di dalam kelas. Ketika teman-teman ikut join di Bota, maka satu hal yang selalu jadi alasan kenapa teman-teman itu semangat banget ikut kelas di Bota adalah ada lifetime garansi. Ada garansi Wow. seumur hidup ketika teman-teman ikut kelas di Bota. Sebagai member, setelah lulus jadi member, itu sepanjang seumur hidup teman-teman gitu ya. Dan seumur hidup saya Selama Mas Anggi masih hidup ya. Iya, benar. ada garansi seumur hidup yang teman-teman bisa pakai setelah ikut kelas. Besok mau tampil MC atau besok mau promosi di kantor, besok harus presentasi di depan direksi misalnya, itu teman-teman itu selalu saya senang banget gitu dapat. Kenapa sih Mas Anggi mau repot-repot misalnya ngurusin alumni, mereka sudah nggak bayar lagi gitu. Tapi ada hal kepuasan yang priceless banget ketika Betul. misalnya ada alumni saya besok mau presentasi nih lomba di Filipina. Nah, ini kejadian tuh. Dia datang, Mas saya mau presentasi nih Mas. Saya coaching. Jadi dapat coaching gratis, dan itu salah satu benefit yang menurut mereka itu luar biasa gitu. Betul sekali Di Mas. coaching ternyata menang gitu. Apa sih manfaat buat saya? Saya jadi bisa punya alasan, alhamdulillah nih alumni Bota bisa punya prestasi di bidang ini, bisa naik pangkat karena ikut kelas segala macam, dan itu portofolio bagus banget buat Bota. Dan itu adalah salah satu benefit yang paling besar yang kita berikan nih, lifetime garansi. Dan saya yakin nggak semua
kelas dan saya belum nemu nih ada kelas yang berani ngasih garansi seumur hidup. Betul Nah, sekali, itu Mas. itu poinnya, maksudnya satu hal, mungkin ini bukan soal duit ya, bukan soal angka uangnya. Bahkan karena ini passion saya mah kalau diajak ngobrol dari pagi sampai sore soal public speaking juga saya nggak mungkin capek, nggak mungkin nolak juga. Oke, tapi dalam konteks yang lain, kelas itu harus ada respect dalam kelas. Salah satu bentuk respectnya adalah ketika saya punya tanggung jawab nih, saya bayar, saya serius ikut kelas. Karena kalau semua yang gratis tuh nggak akan dapat manfaat yang besar. Saya Betul. sudah ngerasain itu. Kelas-kelas batch awal-awal kita kasih gratis, nggak semua pahamin ini penting atau nggak buat saya. Karena ngerasa nothing tulus tuh, saya nggak bayar ini, suka-suka saya misalnya gitu. Jadi sebenarnya pricing itu menurut saya urutan kesekian gitu, nggak terlalu penting. Mungkin uang itu urutan kedua lah kalau buat saya. Tapi Betul, urutan betul, satunya Mas. saya hapus. Tetap aja yang pertama. Tetap aja yang pertama. Yang kedua tetap dinaikkan lagi yang pertama. Oke deh Mas Anggi, sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita, karena memang ngomongin public speaking ini satu harian aja nggak cukup ya. Apa yang bisa di-share ke pencinta SK dan juga masyarakat Kota Bontang mengenai topik kita hari ini? Ya, jadi sebenarnya sekali lagi public speaking itu bukan satu hal yang harusnya jadi momok yang kita takutin gitu. Kita nggak perlu khawatir berlebihan soal tampil di depan umum. Kenapa khawatir? Karena kita nggak tahu key-nya, kita nggak tahu kuncinya.